Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Rahmadan Nasution, salah satu mahasiswa STEMIK Nusantara Lupakam. Ingin mempresentasikan jurnal saya yang berisi perancangan sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman tomat dengan menggunakan metode forward chaining. Abstrak. Tanaman tomat merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Salah satunya berada di Desa Merek. Pembudidayaan tanaman tomat seringkali terkena penyakit. Penyakitnya adalah jamur, bakteri, virus, keadaan tanah, keadaan cuaca, dan lain-lainnya. Penyakit yang menyerang tanaman tomat dapat mengakibatkan tanaman tomat menurun, sementara pakar tanaman tomat di Desa Merek relatif sedikit. Oleh karena itu perlu dibuat sistem yang dapat memberikan informasi, membuat keputusan, memberikan solusi mengenai penyakit tanaman tomat. Dan untuk membantu proses penyuluhan, yang mana dalam sistem ini berisi pengetahuan keahlian seorang pakar pertanian mengenai penyakit dan gejala tanaman tomat. Pada penelitian ini dirancang sistem pakar berbasis web dengan menggunakan metode forward chaining yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit pada tanaman tomat dengan memperhatikan gejala-gejala yang dialami tanaman tomat. Dengan menggunakan forward chaining, maka akan didapatkan nilai kepastian penyakit pada tanaman tomat dari sistem pakar yang dirancang. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa perancangan sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman tomat dengan menggunakan metode forward chaining sesuai yang diharapkan. Kata kunci forward chaining penyakit tanaman tomat sistem pakar. Landasan teori penyakit tanaman tomat. Layu furasium. Gejala layu furasium pada awal serangan dapat ditandai dengan adanya tanaman yang tiba-tiba layu dan akan segera kembali pada sore hari dan pagi hari dan akhirnya mati. Layu furasium disebabkan oleh cendawan potegan Furasium oxiforum. Cendawan ini awalnya menyerang akar dan lama-lama kelamaan menyerang seluruh bagian tanaman. Pencegahannya adalah dapat dilakukan dengan cara menggunakan benih yang tahan terhadap cendawan Furasium oxiforum. Budidaya menggunakan mulsa plastik untuk menjaga kelembapan tetap stabil. Cendawan Furasium oxiforum berkembang dengan cepat pada musim hujan dengan kondisi kelembapan tinggi. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan penggunaan agen hayati Trichoderma sp. Mencabut dan membuang serta memusnahkan tanaman terserang. 2. Bercak daun. Bercak daun disebabkan oleh cendawan Cercospora capsicci. Pada tanaman yang terserang dapat bintik-bintik bulat dan berwarna hitam kecoklatan. Lama-kelamaan daun mengkuning dan akhirnya rontok. Pengendaliannya adalah dengan menjaga kebersihan areal budidaya dan penggunaan multa plastik pada musim hujan. Pada musim hujan disarankan untuk menanam dengan jarak tidak terlalu rapat agar sirkulasi lancar dan dapat mengurangi kelembapan. Secara kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan fungisida berbahan aktif mancozeb, antrakol, saromeli, skor, dan starmeli. 3. Layu bakteri atau Pseudomonas solanacearum. Itulah tadi. Gejalanya terlihat jika puncak tanaman layu atau daun tua menguning. Jika batang dipotong, akan terlihat cairan berwarna susu seperti lendir. Penyakit ini umumnya akan menyerang tanaman tomat di dataran rendah saat musim hujan, menyebabkan kelayuan dan pada tingkat serangan yang berat akan mematikan keseluruhan tanaman tomat. Pengendaliannya adalah pergiliran tanaman bukan sejenis dengan menggunakan benih yang tahan terhadap bakteri. Secara kimia dapat dilakukan penyemprotan dengan bakterisida. Hindari membuat genangan pada daerah pertanaman tomat. Genangan air ini mempercepat penyebaran patogen penyakit. 4. Mosaik. Penyakit mosaik ditandai dengan adanya warna seperti mosaik pada daun dan menyebabkan kekerdilan. Pengendaliannya adalah mencabut dan membakar tanaman yang terserang agar tidak menular. 5. Buah busuk.
Ada dua macam cendawan penyakit busuk pada buah tomat. Yang pertama, penyakit busuk buah pada tomat disebabkan oleh cendawan Thanatephorus cucumeris. Gejala terlihat dengan adanya bercak kecil berwarna coklat pada buah tomat. Lama-kelamaan membesar dan cekung. Buah menjadi busuk lalu rontok. Yang kedua disebabkan oleh cendawan Coledoxyrium cocodes. Gejalanya terdapat bercak kecil, bulat dan berair yang lama-kelamaan menjadi cekung. Terdapat bercak ungu pada pangkal buah dan dekat tangkai buah. Pengendaliannya dilakukan dengan pergantian tanaman, menjaga kebersihan dan membuang serta memusnahkan buah yang terserang. Penyemprotan fungisida dilakukan jika serangan parah dengan menggunakan fungisida berbahan aktif mancozeb atau kafol. 5. Busuk daun. Penyebab penyakit busuk daun adalah cendawan Phytophthora infestans. Gejala awal terlihat adanya bercak basah berwarna hitam pada ujung daun dan meluas ke seluruhan bagian daun sampai ke tangkai daun. Penyakit ini mudah menyebar, terlebih pada musim hujan dengan kelembapan tinggi. Payah kali ngomong itu. Pengendaliannya adalah membuang bagian tanaman yang terserang agar tidak menular. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara menggunakan varietes yang tahan terhadap penyakit ini. Secara kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan fungisida berbahan aktif mancozeb, antrakol, skor, dan starmi. 7. Tomato yellow leaf core virus atau TYLCV atau virus kuning keriting pada daun tanaman tomat merupakan salah satu anggota dari virus yang tergolong dalam suku Geminiviridae. Seperti halnya keriting bule pada tanaman cabai, bukan cabai-cabian. Tanaman yang terinfeksi akan terlihat gejala daun muda, mengerut atau keriting dan berwarna kuning seperti bule. Sedangkan pada daun tua tidak mengalami penyusutan. Faktor utama virus ini adalah kutu kebol, bukan kutu kebo. Belum ada bahan kimia yang mampu membasmi virus ini. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara mencabut tanaman terserang dan membakarnya. Pengendalian selanjutnya adalah dengan mengendalikan kutu kebol sebagai vektornya. Kutu kebol dapat diatasi dengan penyemprotan akarisida berbahan aktif abamectin. Sistem pakar. Sistem pakar adalah sekumpulan program yang memanipulasi pangkalan pengetahuan atau knowledge base untuk menyelesaikan masalah-masalah pada bidang khusus yang memerlukan keahlian manusia. Sistem pakar bekerja berdasarkan pengetahuan yang dimasukkan oleh seseorang atau beberapa orang pakar dalam rangka mengumpulkan informasi sampai sistem pakar dapat menentukan jawabannya. Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan fakta dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Komponen utama sistem pakar. Sistem pakar mempunyai 3 komponen, yaitu mesin referensi atau user interface, basis pengetahuan atau knowledge base, dan mesin inferensi atau inference engine. Model sistem pakar dapat dijelaskan melalui diagram gambar 1. Di gambar 1 diagram blok umum sistem pakar. Sistem pakar mengumpulkan dan menyimpulkan informasi atau pengetahuan beberapa pakar yang dibutuhkan sebagai tambahan pengetahuan dalam komputer. Informasi ini disebut sebagai basis pengetahuan. Cara kerja sistem pakar dalam pengumpulan informasi awal tentang suatu masalah umumnya diawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada user. Bagian ini disebut sebagai user interface. Untuk menjawab pertanyaan, user diminta untuk memilih salah satu alternatif pada model yang ditampilkan.
Jika sistem pakar telah menerima masukan yang diperlukan, maka mesin inference sistem pakar akan melacak solusi atau kesimpulannya sehingga sesuai dengan informasi yang dinyatakan. User interface adalah kemungkinan seseorang untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dalam sistem pakar. Control base adalah data atau pengetahuan yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan, atau control base terdiri dari dua bagian, yaitu fakta dan aturan. Forward chaining adalah pendekatan yang dimotori data driven. Dalam pendekatan ini, pelacakan dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba menggambar kesimpulan. Pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai dengan bagian aturan if dan dari aturan if then. Untuk lebih jelas dapat dilihat alur dari metode forward chaining pada gambar 2 di bawah ini. Pada gambar 2 di slide sebelumnya menunjukkan pangkalan kaidah yang terdiri dari 5 buah kaidah, yaitu kaidah A, kaidah B, kaidah C, kaidah D, dan kaidah E. Sedangkan pangkalan data terdiri dari pengawalan fakta, yaitu fakta 1, fakta 2, fakta 3. Observasi 1 melacak kaidah A dan kaidah B, dan observasi 2 melacak kaidah B. Inference and key mulai melakukan pelacakan, mencocokkan kaidah A dalam pangkalan pengetahuan terhadap informasi yang ada di dalam pangkalan data, yaitu fakta 1 dan fakta 2. Jika pelacakan pada kaidah A tidak ada yang cocok, maka fakta 1 maka terus bergerak menuju kaidah C yang kemudian menghasilkan kesimpulan. Demikian seterusnya. Hasil dan pembahasan. Pada uji coba sistem yang telah dibuat, lakukan proses uji coba pada 3 pakar bidang pertanian tanaman pangan pada Balai Penyuluhan Pertanian atau BPPP di wilayah Kecamatan Rastagi, Kabupaten Karo. Uji coba ini berfungsi untuk mengetahui seberapa akurat aplikasi dalam menentukan penyakit tanaman tomat. Uji coba ini dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara dan uji coba terhadap aplikasi. Masing-masing pakar akan diberikan beberapa pernyataan yang sama dan melakukan 7 kali percobaan aplikasi. Pada tabel ini menjelaskan hasil rekap uji coba aplikasi yang dilakukan oleh pakar. Pakar 1, uji coba 6 kali, keterangan 6 kali, kena penyakit 6 kali, teridentifikasi penyakit. Pakar 2, 6 kali, 5 kali teridentifikasi penyakit, dan 1 kali tidak teridentifikasi penyakit. Pakar 3, 6 kali coba dan keterangan, 5 kali teridentifikasi penyakit, dan 1 kali tidak teridentifikasi penyakit. Pada tahap wawancara ada 4 pertanyaan yang diajukan kepada pakar. Acuan pada penilaian wawancara ini yaitu berapa buruk? 1, kurang 2, cukup 3, baik 4, dan sangat baik 5. Berikut ini adalah pertanyaan yang diajukan pada pakar dan rekap hasil wawancara, yaitu 1. Apakah aplikasi web ini mudah dimengerti? 3 orang pakar menjawab dengan angka 4, yaitu baik. 2. Bagaimana kelengkapan gejala-gejala penyakit pada tanaman tomat yang terdapat pada aplikasi web ini? 3 orang pakar menjawab dengan 5, yaitu sangat baik. 3. Sesuaikan gejala dan penyakit tanaman tomat antara di lapangan dengan aplikasi web. 3 orang pakar menjawab dengan angka 5, yaitu sangat baik. 4. Bagaimana informasi yang diberikan oleh aplikasi web ini mengenai penyakit tanaman tomat? 1 orang pakar menjawab dengan angka 4, yaitu baik, dan 2 orang pakar menjawab dengan angka 5, yaitu sangat baik. Kesimpulannya yaitu berdasarkan implementasi dan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
1. Sistem ini dapat digunakan untuk menentukan penyakit pada tanaman tomat dengan metode role-based system dan metode inferensi forward chaining. Berdasarkan hasil pengujian yang didapat dari 18 kali percobaan oleh pakar, yaitu 16 kali percobaan berhasil mengidentifikasi penyakit tomat dan 2 kali percobaan tidak teridentifikasi penyakit tomat. 2. Website ini dapat menentukan apakah tanaman tomat terserang penyakit berdasarkan gejala yang terdapat pada tanaman tomat. Laporan dan informasi yang dihasilkan berupa nama penyakit tanaman tomat, cara penanganannya, setiap penyakit dan informasi berita seputar tanaman tomat. Saran dapat disampaikan dalam pengembangan rancangan aplikasi sistem pakar untuk menentukan penyakit tanaman tomat, yaitu 1. Pokok pembahasan pada sistem ini dapat dikembangkan dengan menambah hal-hal yang mempengaruhi kondisi tanaman tomat seperti hama, kondisi tanah, dan lain-lain. 2. Website ini dapat dikembangkan ke dalam mobile aplikasi berbasis Android, iOS, Windows Mobile sehingga lebih user friendly. Oke, sekianlah hasil presentasi jurnal saya. Sampai maghrib gini nih. Gelap dari terang dari jam 5 mikir kata-katanya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.